Saya silakan Bapak Ibu ambil satu sejenak untuk mohon pimpin dan berdoa. Amin. Siapa kembali berdiri, kita akan menyanyikan pujian Yesus Tuhan Gembalaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 331, Kasih Tuhan Selamatkanku.
kasih, kita akan masuki doa pengakuan dosa. Kita tahu kasih Tuhan akan menyelamatkan kita. Dengan kasih besarnya, dengan tangan yang besar, Dia belum menyelamatkan kita. Kita akan masuki doa pengakuan dosa. Segala puji syukur kami naikkan hanya padamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, sudah kami terima dan menikmati hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk beritakan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan hamba-Mu, pendeta Suko tanda kemuliaan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Ampun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau selalu mengasihi kami anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah berikan kesempatan untuk kita semuanya ya Bapa. Segala puji syukur untuk kami hanya ucapkan padamu. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya buka bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah pada hari ini diambil dari kitab Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan selalu bersama. Ya, kita akan menyanyikan pujian nomor 270, penuhiku dengan firman. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali berturut-turut ya. Ya, silakan duduk kembali. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Voice Cafe. Ya, saya silakan.
Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu, Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlarilah lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Ya, bersyukur buat pujian dari Voice Cafe. Tuhan memberkati. Jadi biarlah kata-kata dari pujian itu menjadi sebuah tekad kita bahwa bersama dengan Tuhan kita mau terbang tinggi menggapai apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa, kesempatan pagi ini yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Kami bisa bersama-sama kembali hadir beribadah kepada Tuhan. Dan sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman ini. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Dan Roh Kudus juga urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor 6, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor ganjil bergantian sampai ayat yang ke-42. Udah mendapatkan semua? Nah itu? Udah ya? Oke, kalau udah kita akan mulai membacanya secara bergantian.
Ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Sudah beberapa hari gak jumpa ya. Hari ini bisa jumpa lagi. Semua sehat-sehat? Amin, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pengosongan diri Yesus. Kalau kita membayangkan, kita sekarang ini hidup di kota besar yang sudah nyaman untuk kita tinggali dengan segala kemudahan fasilitas yang kita peroleh. Itu enak kita tinggali. Nah, dengan kemajuan-kemajuan yang ada, misalnya sekarang ini kalau kita ada di Serpong, kita mau pergi ke Monas dengan biaya yang murah. Mudah nggak kita dapatkan fasilitas itu? Mudah, ya. Tinggal naik Transjakarta, biayanya murah, nggak sampai 10.000 nyampe ke Monas, betul nggak? Gampang sekali. Kita misalnya mau pergi ke kota apa? Gampang, murah dan meriah. Kemudian ketika misalnya kita di rumah, di kamar udaranya panas. Kalau dulu kan mesti bawa kipas gini ya. Sekarang nggak perlu. Ambil remote, pencet, AC-nya dihidupin, sejuk seperti udara pegunungan. Tinggal siapa yang listriknya aja yang mahal. Cuma itu aja risikonya. Nah sekarang coba kita membayangkan kalau kita yang biasa enak hidup nyaman di kota besar dengan segala kemudahan fasilitas yang ada, tahu-tahu kita mau dipindahkan ke daerah yang terpencil, yang sangat terbelakang daerahnya. Nyaman nggak tinggal kita di sana? Mau tinggal di sana? Siapa di sini yang pernah ikut pelayanan pekabaran Injil Mission Trip? Ada yang pernah ikut pelayanan Mission Trip? Saya dulu pernah ikut beberapa kali, ya. Ke daerahnya itu daerah Kalimantan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Yang biasanya di rumah mau makan itu enak, segala sesuatu makanan yang sesuai dengan selera kita. Tapi bayangkan pada waktu Mission Trip itu, kita harus makan dengan apa yang ada yang disajikan oleh tuan rumah. Biasa kalau makan, tempat makanannya dari apa?
Piring ya, mangkok kan. Waktu saya hadir di mission trip itu di pedalaman Kalimantan Barat, dia bawanya pispot. Saya pikir pispot ini mau taruh ke WC kali ya. Ternyata enggak. Jadi pispot dia bawa, dia taruh di depan para tamu yang akan makan. Kalau lihat pispot, nggak selera makannya, semakin bernafsu nggak makannya? Nggak bernafsu, betul ya. Jadi dia sajikan, taruh pispot di sana, saya pikir mau makan nih. Lalu diambil centong, dia keluarkan makanan di sana, sajikan kepada para tamu yang hadir. Kira-kira bisa nolak nggak? Agak berat, tapi kita harus beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Nah, yang persoalannya lebih cukup serius. Kalau kita mau BAB, saya pernah punya pengalaman dari teman ya, bukan dari saya sendiri. Kalau di pedalaman-pedalaman, kalau kita mau BAB, minimal mau BAB itu mesti 2 orang. Satu nongkrong, satu bawa tongkat bambu. Kenapa mesti bawa tongkat bambu? Banyak babi hutan. Wah, bayangin tuh kalau lagi enak-enak nongkrong ada babi hutan seluruh kita. Jadi apa itu? Dan biasanya temennya jaga di sekeliling, ambil tongkat, kalau ada babi hutan dia pukulin tuh babi hutan itu supaya kabur, jangan dekat-dekat. Nyaman nggak kalau kita melakukan tindakan seperti itu dengan kondisi seperti ini? Nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Apalagi saya ingat ketika mengikuti pelayanan mission trip di daerah Kalimantan Tengah, berjam-jam ada di atas perahu ketek, lewati sungai. Perahu ketek tuh ya, perahu motor, pakai bensin seperti itu, melewati sungai. Perjalanan juga lama, sekitar 6 jam sampai 8 jam baru sampai di lokasi tempat itu. Dan kalau sore, kalau mau mandi, mandinya di atas perahu itu. Nyembokin apa, ngambilin ini, gayungin air sungai dari atas perahu, mandi, nggak nyaman. Nah, dalam kondisi seperti itu kita dilatih. Apakah kita mau belajar untuk bisa mengosongkan diri, menerima kondisi itu dengan kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Nah, ketika kita bicara tentang pengosongan diri, ini berkaitan erat dengan kita merendahkan diri kita. Kita biasanya cenderung untuk mempertahankan segala kenyamanan yang sudah kita miliki. Hari ini jemaat yang hadir semua punya handphone ya. Ada ya handphone ya. Mau handphonenya jadul nggak masalah, yang penting masih berfungsi. Bisa nelpon, bisa terima pesan seperti itu. Nah, sekarang kalau ada yang menawarkan kepada kita, mau nggak kita balik lagi ke zaman 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, waktu handphone belum ada. Saya ingat waktu zaman itu, kalau kita menelpon seseorang, pakai teleponnya telepon koin. Ingat ya, telepon koin ya. Jadi antri, kalau orang mulai lama yang di box itu, yang lagi nelpon, kita ketok-ketok, cepet saya lebih perlu untuk nelpon. Kita mesti antri, masukkan koin, lagi enak-enak ngobrol, koinnya udah habis nih, masukin lagi koinnya. Nyaman nggak seperti itu? Kalau kita udah nyaman seperti sekarang ini, kita punya handphone, dimanapun kita berada, kita bisa dihubungin. Sekarang balik lagi ke situasi seperti zaman dulu, nggak nyaman. Nah, demikian juga ketika kita baca firman Tuhan yang hari ini bicara di dalam kitab Ulangan. Ketika Tuhan itu menuntut umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke Kanaan. Mereka waktu ada di Mesir, betul mereka ada di dalam perbudakan. Tapi mereka sudah berada dalam kehidupan yang nyaman bagi mereka. Segala fasilitas itu sudah cukup memuaskan bagi mereka. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan itu melatih mereka untuk mereka merendahkan diri dan hidup dalam segala keterbatasan fasilitas di padang gurun. Sehingga di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan oleh firman Tuhan, aku melatih kamu untuk merendahkan diri. Yang biasanya mereka di Mesir makannya waduh enak, makan roti melimpah, ada daging. Tapi di padang gurun itu Tuhan melatih mereka untuk makan mana yang harus mereka pungut setiap hari. Mereka masak untuk mereka bisa makan.
Ini cara Tuhan untuk melatih mereka. Nah, contoh keteladanan dalam hal pengosongan diri nampak jelas dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7, pengosongan diri seperti apakah yang telah ditunjukkan oleh Yesus? Coba kalau kita perhatikan, kita lihat kembali di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-7. Coba kita lihat sama-sama. Pengosongan diri seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus? Yang pertama dikatakan gini. Ayat yang ke-6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus dikatakan setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Mudah nggak untuk lakukan hal seperti ini? Nggak mudah. Saya coba membayangkan ya, dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa kita sekarang ini. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki 7 presiden ya. Gitu. Nah, dari 7 presiden ini, yang mana kita lihat dia begitu bisa merendahkan dirinya sedemikian rupa, memposisikan dirinya seperti orang biasa. Yang mana? Yang ke-7, presiden terakhir ini. Kalau dia keseharian kan paling pakai bajunya putih hitam ya. Saya baru kali ini lihat kok ada dari 7 presiden pakaiannya putih hitam tuh. Kesehariannya sederhana sekali, merakyat dia. Mudah nggak untuk lakukan seperti itu? Nggak mudah. Aku punya posisi, aku orang penting. Untuk merendahkan seperti itu, merendahkan diri seperti itu bukanlah hal yang mudah. Nah, kita bayangkan Kristus, Yesus Tuhan, dia mau mengosongkan dirinya. Walaupun dia dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dia pertahankan. Saya tanya Ibu Sucen ya. Ibu Sucen tinggal di rumah ya? Ya, Rumah sendiri atau rumah sewa? rumah sendiri. Rumah sendiri. Nyaman gak tinggal? Nyaman. Nyaman ya? Di rumah, di kamar ada AC, kamar mandi di dalam, ada air panas. Wah, pokoknya tidurnya juga empuk, kasurnya. Suatu kali Pak Maman datang, Ibu Sucen, wah dari rumah ini. Apa yang Ibu Sucen akan lakukan? Rumah saya. Mau tinggalkan rumahnya? Oh, itu. Wah, Pak Maman kasihan ya, dia kan teman saya di gereja baik, duduk nih sebelah saya tiap kali ibadah. Wah, kalau itu udah saya mau menyingkir, Pak Maman silakan tinggal di rumah saya. Mau nggak lakukan seperti itu? Enggak kan? Kita akan mati-matian mempertahankan. Karena saya sudah nyaman di tempat ini rumah saya beli dengan uang saya sendiri. Kamu mau memaksa saya keluar? Hadapi dulu saya. Langkahi dulu mayat saya, baru kau bisa ambil rumahnya. Itu kecenderungan setiap orang lakukan. Apa yang kita punya yang harusnya membuat kita nyaman, kita akan pertahankan mati-matian. Tapi Yesus nggak seperti itu. Walaupun dalam rupa Allah dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dia pertahankan dengan sungguh-sungguh. Dia nggak lakukan itu. Ini hal yang pertama dia lakukan dalam pengosongan dirinya. Yang kedua dia lakukan di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan diri, dia tanggalkan, dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus, Allah Sang Pencipta, memposisikan dirinya sebagai manusia ciptaan. Nah, di dalam Alkitab istilah dipakai untuk pengosongan dirinya dengan pakai istilahnya kenosis. Pernah dengar nggak kata kenosis ya?
Oh, benar dengar ya. Itu pakai istilahnya kenosis, artinya dia pengosongan diri Allah. Yang artinya Yesus itu membatasi diri. Membatasi diri sehingga nanti kalau kita baca di dalam Alkitab, pada waktu Yesus datang sebagai manusia, dia kan seperti pribadi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya Yesus ada di Yerusalem, bisa nggak dia berada di daerah asalnya di Nazaret? Nggak bisa. Pak Akyong ada di gereja hari ini, di sini lagi duduk ya ibadah. Tahu-tahu ada temannya bilang, oh Pak Akyong ada di rumah tuh sekarang. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Manusia sejati dia akan dibatasi ruang dan waktu. Ketika saya ada di tempat ini, pada waktu ini, saya nggak mungkin ada di tempat yang lain di waktu yang bersamaan. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus ketika dia menjadi manusia, mengalami nggak kondisi ini? Ngalami. Sehingga nanti kalau kita baca di Alkitab, waktu Yesus umur 12 tahun dia diajak orang tuanya pergi ke Yerusalem. Terus waktu orang tuanya pulang, tahu-tahu Yesus nggak ikut serta. Dia masih ada di Bait Allah di Yerusalem. Orang tuanya cari sampai ketemu di Bait Allah itu. Jadi dia dibatasi ruang dan waktu. Terus kalau dia misalnya mau berpindah dari Galilea mau ke Yerusalem, bisa nggak tahu-tahu dia menghilang, ada di Yerusalem? Enggak. Sama seperti tadi, kita hari ini ada di gereja. Nanti kalau pulang, caranya gimana bisa pulang sampai di rumah? Ibu adik kalau misalnya pulang nanti, bisa ibu adik bilang, menghilang. Tahu-tahu dari gereja hilang, langsung adanya di rumah. Bisa nggak seperti itu? Enggak. Supaya bisa berpindah gimana? Bisa naik mobil, diantar, bisa jalan kaki, itu kita bisa pindah. Yesus seperti itu nggak? Sama. Ya. Maka jangan kita bicara Yesus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem ke Yerusalem, terus pindah lagi ke Kapernaum, ke daerah-daerah mana dia berjalan. Karena apa? Karena dia sebagai manusia sejati, untuk berpindah dia harus bergerak. Nah, jadi kita boleh lihat bahwa ketika Yesus menjadi manusia, dia berada dalam kondisi keterbatasan sebagai seorang manusia. Tetapi sifat kealahannya nggak hilang, betul? Dia tunjukkan itu melalui kuasa. Kalau manusia pada umumnya, dia nggak mungkin bisa melakukan sesuatu, misalnya memberi makan ribuan orang hanya dengan menggunakan beberapa potong roti. Nggak mungkin bisa. Tapi Yesus bisa nggak lakukan itu? Bisa. 5 roti 2 ikan, dia bisa memberi makan 5.000 orang sampai kenyang dan ada sisa. Siapa yang bisa lakukan itu? Hanya Tuhan. Yesus memiliki kuasa itu. Kemudian kita baca lagi di Alkitab, ketika ada orang yang mati, Yesus bangkitkan orang mati itu. Manusia nggak bisa lakukan, tapi Yesus Allah sejati, dia bisa melakukan itu. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Nah, hal yang nampak jelas tentang pengosongan diri Yesus itu dicatat di Alkitab pada peristiwa Getsemani. Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama, melihat kembali dari nas yang tadi sudah kita baca sama-sama. Coba kembali kita lihat di dalam teks tadi, Getsemani, tentang peristiwa Getsemani di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 42. Jadi dalam teks ini tentang pengosongan diri Yesus sebagai menjadi manusia sejati itu nampak begitu jelas. Apa yang dialami Yesus saat dia berada di Getsemani? Ini pertanyaan kita. Dia manusia sejati, mengosongkan diri menjadi manusia sejati.
Dan ini nampak dari peristiwa yang dicatat di Alkitab pada waktu dia berada di Getsemani, bergumul di Getsemani itu. Kalau saya lihat membaca di dalam teks ini, ada 4 hal yang dialami oleh Yesus. Yang pertama dikatakan, Yesus berada dalam situasi sangat takut dan gentar. Jemaat yang hadir pernah mengalami kondisi takut dan gentar? Pernah nggak ngalami? Saya tanya Margaret ya. Margaret pada waktu mau pergi ke Amerika, ada perasaan takut dan gentar nggak Margaret? Ada Pak. Ada takut dan gentar. Ketika kita mau pergi ke satu tempat yang asing bagi kita, kita bisa mengalami takut dan gentar. Apa yang kita alami di tempat itu? Ini manusiawi. Setiap orang akan mengalami, dan Yesus mengalami itu. Saya sempat ketika saya baca peristiwa Getsemani, saya bingung ya. Kenapa sih Alkitab catat itu ada istilahnya sangat, ada kata sangat ya di sana ya. Bukan sekedar takut. Beda nggak antara takut dengan sangat takut? Kalau orang yang sangat takut itu bisa gemeteran gitu loh, sampai lemas kaki. Nah, coba kita baca di dalam, kita lihat tadi pembacaan di ayat yang Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Jadi waktu dia berada di Getsemani, dia nggak sendirian, tapi dia ajak murid-muridnya. Dan di ayat 33 dikatakan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Tapi ini terjadi karena Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia mengalami kondisi itu. Takut dan gentar. Karena apa? Sebentar lagi dia akan mengalami, menggenapi rencana Allah itu melalui kematian dia di atas kayu salib. Yang kedua yang dialami apa? Di ayat yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jemaat pernah sedih kan? Pernah sedih ya? Sedih karena apa biasanya? Nggak punya uang, sedih. Putus pacar, sedih. Ada yang seperti itu ya? Terus apa lagi tuh? Dagangan sepi, sedih. Ini itu alasan yang lain, sedih. Kesedihan kita itu bisa nggak kita katakan, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya nggak membayangkan loh sedih sampai mau mati itu gimana ya. Pak Akyong pernah bayangkan nggak Pak Akyong? Sangat sedih seperti mau mati. Saya nggak kebayang loh. Ya, tapi Yesus ucapkan ini loh, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Karena kalau kita membaca peristiwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, waktu rentetan peristiwa itu betul-betul. Sampai sebuah perkataan yang dikatakan gini, Allahku, Allahku, ngapa engkau tinggalkan aku? Dia harus dalam waktu singkat, dia harus terpisah dengan Bapa. Wah, itu sangat menyedihkan, menyakitkan. Sehingga inilah yang Yesus alami. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, karena dia telah mengosongkan diri. Terus yang ketiga dialami apa? Dikatakan dia meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dengan Yesus. Dijaganya nggak perlu lama-lama. Berapa lama sih Yesus minta pada murid-murid untuk berjaga-jaga? 1 jam aja. Cuma minta 1 jam waktu para murid untuk berjaga-jaga dengan Yesus, untuk berdoa, mendoakan, dukung doa buat Yesus. Tapi mereka nggak sanggup melakukan itu. Bahkan yang keempat dikatakan,
Kalau kita baca di ayat paralelnya, nas paralelnya dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44 yang menceritakan juga tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Waktu sedang berdoa, nampaklah peluhnya yang jatuh seperti tetesan darah. Peluh itu artinya keringat yang menetes. Siapa di sini yang karena kerja sangat keras sampai keringatnya seperti darah? Pernah nggak? Tanya Ibu Ade yang biasa suka bikin bakmi, karena banyak sekali pesanan bakmi ratusan mangkok, sampai ngaduk-ngaduk, tahu-tahu tetesannya, keringnya keluar seperti tetesan darah. Pernah nggak Ibu Ade ya? Nggak pernah ya? Ada nggak di sini kerja keras sampai keringatnya seperti tetesan darah? Nggak ada. Tapi Yesus ngalamin. Berarti ada para penafsir katakan nih, ketika Yesus berada dalam kondisi seperti itu, pembuluh darahnya pecah. Sehingga karena pembuluh darah pecah itu, darah itu keluar menetes. Saya bilang ada kondisinya sangat menyedihkan sekali. Nah, kita kembali bertanya, mengapa Yesus bisa berada dalam situasi seperti ini? Bukankah di Alkitab dicatat bagaimana Yesus sebagai tokoh yang bisa melakukan berbagai macam mujizat dan tanda-tanda ajaib? Hebat sekali, betul kan? Waktu dia bertemu dengan orang-orang sakit, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh, Yesus bisa menyuruh dia untuk bangkit, bisa sembuh. Waktu Yesus menjumpai orang yang buta, dia bisa menjelikan orang buta itu. Waktu Yesus bertemu dengan orang yang tuli, yang bisu, Yesus menyembuhkan mereka. Dan yang sangat luar biasa lagi, waktu Yesus menghadapi orang yang kerasukan setan di Gerasa. Setannya bukan cuma 1-2 orang, legion namanya, ribuan setan. Terus yang kalah siapa? Kalah setannya. Setannya kalah, betul. Korbannya babi, 2000 ekor. Betul kan? Babi lagi enak-enak, dijaga oleh pengawal, oleh penjaga babi. Dirasukin setan, nyemplung dia ke sungai, ke danau, mati di sana. Kasihan ya Om Ayo ya, babi jadi korban kan? Seperti itu. Tapi kita lihat kuasa Yesus itu, setan yang jumlahnya ribuan takluk pada Yesus. Hebat. Gejolak alam, angin ribut, Yesus katakan diam, berhenti, menjadi teduh sekali danau. Nah, tapi kenapa dalam peristiwa Getsemani Yesus seperti pribadi yang tidak berdaya? Yesus lakukan ini karena apa? Karena dia telah mengosongkan diri. Inilah ajaibnya Kristus. Nah, jadi seperti yang Paulus katakan di dalam surat Filipi tadi, kalau Yesus saja sudah memberikan keteladanan seperti itu, Dia Allah Sang Pencipta mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dia mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa sampai taat sampai akhir hidupnya. Kalau Yesus sudah menunjukkan keteladanan seperti itu, kita yang mengaku sebagai orang yang percaya Yesus, kita ikuti teladan siapa kalau seperti itu? Teladan Kristus. Betul, makanya di dalam Filipi tadi kan disebutkan gini. Coba kita kembali lihat di surat Filipi pasal yang kedua, apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima ketika dia mencatatkan suratnya ini, dikatakan ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruh pikiran dan juga perasaan seperti Kristus. Pertanyaan bagi kita selama ini, kita taruh hati dan perasaan dan pikiran kita ke pribadi siapa sebetulnya? Pribadi siapa yang kita taruh yang jadi pedoman bagi kita? Yesus. Kristus, betul, seperti Yesus. Benar. Om Ayo seperti siapa yang ditunjukkan?
seperti Yesus. Seperti Yesus. Wah, puji Tuhan. Kalau Om Ayu bilang seperti Yesus, pikiran dan perasaannya seperti Yesus, puji Tuhan. Tapi apakah betul dalam hidup kita seperti itu? Dicatat dalam Filipi tadi, Yesus meskipun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang melayani, bukan dilayani. Kalau kita cuma sekedar bilang, aku menaruh pikiran dan perasaanku seperti Yesus, tunjukkan itu. Dan tunjukkan. Kita dalam hidup ini kan nggak bisa hidup sendirian ya. Enak gak sih kalau hidup sendirian sih? Ngurung diri di kamar terus. Nggak enak, tersiksa kita. Kita butuh orang lain ada di sekitar kita. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita, kita ketemunya dengan orang-orang yang aneh-aneh, betul Om. Ya. Jangan aneh-aneh lah, terlalu keenak dengernya. Yang unik-unik, ya, unik-unik orangnya. Nah, bagaimana kita di dalam interaksi hidup bersama itu untuk bisa kita hidup itu hidup yang harmonis sejalan. Indah kalau kita bisa hidup harmonis dengan orang yang unik-unik itu. Nah, kita bisa melakukan itu kalau kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita sama-sama belajar, ya. Kita belajar berproses bersama-sama sehingga semakin hari itu akan semakin nampak nyata, khususnya dalam hidup kita di gereja ya, dalam hidup kita di gereja, dalam hidup kita di keluarga juga sama, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kalau kita bisa menerapkan meneladani Kristus, wah, hubungan itu sangat indah. Sebaliknya, kalau kita bertentangan dengan pikiran dan perasaan seperti Kristus, hancurlah segala sesuatu. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini, mari kita ingat kembali Yesus yang sudah mengosongkan diri. Dia teladankan bagi kita, dan kita sebagai umatnya, kita mau menuruti dan melakukan seperti Kristus tunjukkan pada kita. Amin. Firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau mengenal akan setiap pribadi kami. Bagaimana selama ini kami di dalam menjalani hidup ini, terutama ketika kami berinteraksi, berelasi dengan sesama kami. Kali ini kami boleh mendengar firman-Mu bicara tentang pengosongan diri Kristus. Walaupun Yesus dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tapi dia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi manusia. Saat dia menjadi manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh membuat kami juga sadar akan keberadaan diri kami. Kami mau belajar juga untuk mengosongkan diri, merendahkan diri satu dengan yang lain, sehingga ketika hal ini terjadi, maka relasi itu akan menjadi relasi yang indah, baik dalam hubungan kami di tengah-tengah keluarga, dalam hidup kami bergereja, bahkan dalam hidup kami bermasyarakat. Tolong kami Bapa, bukan hanya sekedar kami dengar firman-Mu hari ini, tetapi biarlah firman itu juga boleh kami hidupi dalam hidup keseharian kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk beberapa hal yang menjadi pergumulan kami bersama. Kami berdoa untuk acara kebersamaan kebaktian Padang yang akan kami lakukan di tanggal 19 Juli mendatang. Kami bersyukur untuk antusias jemaat yang ingin ikut ambil bagian dalam acara ini. Biarlah melalui acara kebersamaan kami di kebaktian Padang ini membuat
persekutuan kami boleh semakin hangat, dan Kau berkati untuk kepanitiaan yang akan mempersiapkan dan juga melaksanakan acara kebaktian Padamu. Berikan kami kesehatan dan kekuatan dan juga cuaca yang baik hingga tidak terhalang oleh karena turunnya hujan. Juga kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di GKI Agape di Pos Pilar Nanti Mas. Biarlah kami pun boleh terus hidup di dalam kehidupan yang semakin memperlihatkan kasih Kristus itu. Kami boleh saling memperhatikan, saling mendukung, bahkan kami boleh saling bersama-sama mengambil bagian untuk membangun akan gereja ini. Kami merindukan setiap jemaat yang hadir bersama-sama itu boleh terus bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Kristus. Berkati untuk kepengurusan yang ada, lengkapi mereka di dalam mengemban tugas melayani jemaat-Mu di tempat ini. Juga kami terus berdoa buat beberapa jemaat yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Apau yang sampai sekarang ini pun dia masih lemah, masih sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakanlah akan kuasa mujizat-Mu itu, sehingga apa menjadi kelemahan dalam tubuhnya Engkau boleh pulihkan. Kami juga berdoa buat beberapa anggota keluarga dari jemaat yang masih jauh dari Tuhan. Biar Engkau juga yang akan menjamah hati mereka, sehingga ada sebuah gerakan kerinduan untuk mereka boleh datang bersama-sama beribadah kepada Engkau. Dan juga yang sedang bergumul dengan kehidupan berumah tangga, hubungan yang sudah tidak lagi harmonis, ataupun karena ada siasat si jahat yang mencoba untuk mengacaukan dan menghancurkan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus sendiri mematahkan segala siasat jahat, roh-roh jahat itu Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada boleh mengalami pemulihan dalam relasi mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Biar Engkau sendiri yang menolong, sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini untuk melanjutkan pembangunan yang sudah diletakkan fondasinya, sehingga keadaan bangsa ini boleh semakin baik, seperti apa menjadi kerinduan kami bersama. Keadilan dan kesejahteraan itu boleh dirasakan oleh warga masyarakat. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan pada pagi hari ini, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alfa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada pagi Engkau mendengar suara seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggumu. Kita menyanyikan pujian persembahan. Jadikan aku saluran berkat, yakni dari KPPK nomor 320. Terima kasih ya Tuhan, atas dari kami kesempatan untuk kami persembahkan persembahan pada pagi hari ini. Kau berkati persembahan ini ya Tuhan, Kau berkati majelis atau pengurus yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu pengutusan nomor 231, Ikut Yesus, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pendeta Sugeng Tangguh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehukeni paukuni. Yen Yehova setatalian kuangcauni ceen keni. Yen Yehova siangmi yang lian senitingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan duduk, ambil satu sejenak untuk ucap syukur pada Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, jangan pulang dulu, nanti dari panitia ibadah padang pada hari Rabu ini akan memberikan satu pengumuman. Silakan. Ya. Shalom.